Shalom para murid Kristus dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan saya Christopher. Kita kembali di dalam program Firman Hidup. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu menggerakkan kehidupan kami dan hidup kami sepenuhnya digerakkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kali ini terambil dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para murid Kristus, ketika kita mengawali tahun yang baru, ada begitu banyak keraguan, ada begitu banyak kekhawatiran, karena kita mengerti bahwa di tahun yang baru ini merupakan sesuatu yang misteri. Jalan-jalan hidup yang akan kita tapaki di kedepannya begitu sangat tidak kita mengerti, begitu sangat tidak kita pahami. Namun melalui kebenaran firman Tuhan saat ini hendak menguatkan kita di awal tahun ini bahwa jalan Tuhan itu melebihi jalan kita. Rancangan Tuhan melebihi rancangan kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita khawatirkan di dalam hati kita belum tentu terjadi demikian. Yang menjadi permasalahannya adalah sudahkah kita melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan cita-cita kita di tahun yang baru ini. Ada begitu banyak resolusi-resolusi yang kita ciptakan di dalam awal tahun ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah sudahkah kita menggumuli, membawa setiap rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita mengerti bahwa Tuhan melampaui segala sesuatu. Dia mengerti setiap jalan yang kita pikirkan dan yang akan kita lakukan. Sudahkah kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ada begitu banyak hal yang kita pikirkan di tahun 2023 ini. Mungkin dikatakan oleh analis ekonom bahwa ini masa resesi. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpegang pada Tuhan, mungkin jalan yang akan kita lalui di tahun 2023 ini akan banyak lika-likunya. Tetapi ketika kita berpegang sepenuhnya pada Tuhan, kita akan tetap stabil. Usaha mungkin bisa tergoncang. Masa depan kita mungkin kabur menurut kita. Tetapi terang bagi Tuhan. Dan saudara, kekhawatiran itu mungkin begitu dalam pemikiran dan hati kita. Tetapi ketenangan ketika bersandar pada Tuhan, Sang Pemegang segala zaman, itu akan menjamin hidup kita tetap stabil bersama-sama dengan Tuhan. Mari berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2023. Sebab rancangan Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Libatkanlah Tuhan dalam berbagai aktivitas kita, rencana kita di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai manusia, kami sering mengkhawatirkan masa depan kami. Kami sering mengkhawatirkan hari esok. Tetapi firman-Mu di hari ini menguatkan kami bahwa Tuhanlah pemegang segala sesuatu. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan berikan kerendahan hati bagi kami untuk mengundang Tuhan bekerja penuh di dalam kehidupan kita. Menapaki tahun 2023. Tahun yang penuh rahasia, tapi tahun yang penuh kepastian. Karena kami berjalan dengan Tuhan. Berjalanlah di depan kami dan biarlah kami senantiasa taat, tunduk di dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita dalam melalui hari-hari yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Tetap berpegang pada firman kehidupan. Amin.